Halo, ketemu lagi dengan Guru Denny. Pembahasan soal OSN IPS 2023-2024 untuk persiapan OSN 2025. OSN-nya tingkat kabupaten ya, dan ini adalah soal-soal tersulit yang pernah ada di OSN kabupaten. Kedepannya kita akan bahas OSN yang tingkat provinsi. Langsung saja, soal yang pertama. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di permukaan bumi. Manakah yang termasuk faktor edafik? Jadi kita ketahui bersama ya, flora di Indonesia di permukaan bumi ini sangat beragam. Satu tempat dengan tempat lain itu berbeda. Nah, manakah yang termasuk faktor edafik? Sebelum kalian memilih jawabannya, kalian harus tahu faktor edafik itu apa. Jawabannya adalah B, 1, 3, dan 4. Kelembapan tanah, kemiringan lahan, dan unsur hara. Jadi faktor edafik itu apa? Ya, betul. Faktor edafik itu adalah sifat fisik, kimia, dan biologi tanah di suatu daerah. Ya, jadi tekstur tanah, kandungan air, kandungan udara, mineral, organik. Jadi edafik itu adalah faktor tanah yang ada di suatu tempat. Makanya ini adalah yang berhubungan dengan tanah, kelembapan tanah, kemiringan lahan, dan unsur hara. Jadi edafik itu tanah. Ada lagi faktor lainnya yaitu iklim, cuaca, hujan tidak, kelembapan angin, dan lain sebagainya. Atau fisiografi, itu yang berhubungan dengan fisiknya, ketinggian, kemiringan, drainase, dan lain sebagainya. Dan terakhir itu biotik. Komponen biotik yang berperan dalam persebaran flora adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini bisa lagi muncul dengan faktor iklim misalnya. Ya dijawab yang sesuai dengan iklim itu apa. Atau faktor fisiografi misalnya seperti itu. Atau faktor biotik. Kalau biotik berarti cari yang ada hubungannya dengan makhluk hidup, termasuk manusia di dalamnya. Wah kan, nomor 1 aja udah berat. Langsung saja nomor 2. Sumber daya alam batu bara memiliki urutan proses terbentuknya dari mulai tumbuhan mati hingga menjadi tambang yang bernilai tinggi. Urutan kadar karbon pada proses pembentukan dari rendah ke tinggi pada sumber daya tambang tersebut adalah yang pertama jelas gambut, yang kedua lignit, bituminus, dan atrasit. Ini dihafalkan ya teman-teman. Oke, langsung saja nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Berdasarkan pernyataan di atas, aktivitas yang mendorong terjadinya illegal fishing di wilayah Indonesia adalah dua kata kuncinya ya. Illegal fishing ini adalah yang pertama, kata kuncinya harus dicari ya. Yang kedua, aktivitas yang mendorong ya, yang mendorong. Illegal fishing itu mancing secara ilegal ya, atau mencari ikan secara ilegal. Kita lihat banyaknya kapal asing yang belum termonitor. Kapal asing, kita lihat dua, patroli kapal petugas yang belum tiap saat menjangkau seluruh perbatasan. Nelayan belum optimal memanfaatkan potensi perikanan di luar ZEE. Masih banyak wilayah pengelolaan perikanan yang belum dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia. Pengawasan terpadu belum optimal dilakukan mengingat luasnya wilayah laut Indonesia. Ayo, jawaban mana yang paling betul? Ya, betul. C, 2, 4, dan 5. Pendorong itu berarti dari diri sendiri ya. Kalau banyaknya kapal asing itu faktor penarik dari luar. Yang kedua ini patroli kapal petugas yang belum siap. Jadi memancing adanya illegal fishing. 4, masih banyaknya wilayah pengelolaan perikanan yang belum dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia. Jadi mendorong orang untuk melakukan illegal fishing. 5, pengawasan terpadu belum optimal. Jawabannya seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, dampak dari pergerakan angin pada gambar di atas
terhadap wilayah Indonesia adalah anginnya dari sini, teman-teman. Coba dilihat gambarnya. Anginnya dari sini. Ini namanya angin apa? Angin muson atau angin apa? Ya. Terus sampai Indonesia. Betul lagi. Jawabannya yang betul. Betul, sebagian besar wilayah Indonesia mengalami hujan. C jawabannya. Kalau anginnya dari Australia langsung ke sini, di Indonesia musim kemarau karena di sini mayoritas kena di gurun pasirnya Australia. Kalau di sini kan dari laut-laut ini samudra kena ke Indonesia jadi membawa uap air sehingga di Indonesia hujan. Seperti itu. Diingat-ingat kalau dari bawah dari Australia kemarau, kalau dari atas hujan. Sesimpel itu. Nomor 5. Kondisi topografi yang berbukit-bukit dan pegunungan dapat mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat. Nah, pernyataan A dan B, mana yang betul? Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua Barat memiliki iklim tropis basah dengan ketinggian 100 sampai 350 meter DPL. Betul apa salah? Kalau di Papua di Yahukimo sih iya, cuma ini salah ya teman-teman. Teman-teman harus perhatikan banget. Salahnya di mana? Kabupaten Yahukimo itu bukan di Provinsi Papua Barat, tapi Papua Pegunungan. Kita cari pernyataan A salah, jadi jelas jawabannya D. Kita nggak usah lihat yang ini. Ya, pasti benar. Oke, dari situ aja sesimpel itu ya. Yahukimo itu bukan di Papua Barat, tapi di Papua Pegunungan. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambarnya sungai, danau yang penuh sampah. Gambar di atas menunjukkan pencemaran lingkungan akibat adanya mikroplastik dari penggunaan makanan kemasan. Berikut ini yang merupakan faktor penyebab institusional terjadi fenomena di atas adalah institusional, kurangnya edukasi individu tentang bahaya mikroplastik. Jawabannya, coba dilihat jawabannya. Ya betul, C, hasil sosialisasi kesehatan lingkungan yang tidak sempurna. Kata kuncinya di sini adalah penyebab institusional. Institusi bisanya apa? Ya mensosialisasikan. Nah, karena kurang maka terjadilah seperti ini. Yang semuanya ini memang penyebabnya ya teman-teman, penyebab sampah di sini. Cuma yang penyebab institusional itu dari institusi adalah kurang sosialisasi. Selanjutnya nomor 7. Berikut ini disajikan beberapa pernyataan tentang faktor penyebab tingginya kandungan racun mikroplastik di sungai yang berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup dan manusia. Hal ini diakibatkan oleh tingginya penggunaan plastik dan makanan kemasan yang dibuang ke sungai. Adapun penyebab hal tersebut adalah pengetahuan masyarakat tentang bahaya racun mikroplastik bagi kesehatan masih terbatas. Betul. Dikira mikroplastik itu enggak berbahaya. 2. Pengendalian sosial dari masyarakat dan pemerintah untuk tidak membuang sampah ke sungai masih rendah. Betul juga. Masih rendah ya. Jadi jawaban yang betul adalah A. Benar, salah. Karena udah jelas ya yang ini ya. Benar, cuma A. Gak usah dibaca nomor 3, 4. 1, 2 udah benar, nggak ada lagi jawaban yang lainnya. Itu tip dan trik untuk menjawab pertanyaan biar cepat. Tapi kalau mau teliti ya nggak apa-apa dibaca lagi. Kalau nggak bingung, tambah bingung. Nomor 8. Bahasa Melayu termasuk rumpun Austronesia menjadi bahasa yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dan Polinesia. Hal ini memperkuat pendapat tentang asal-usul persebaran manusia Indonesia berdasarkan teori
Ya betul, jawabannya teori Yunan. Ada beberapa teori asal-usul persebaran manusia di Indonesia. Di antaranya adalah teori Nusantara. Teori ini menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Tidak berasal dari manapun. Yang kedua, teori out of Africa. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Dan ketiga, teori of Taiwan, yaitu mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Dan yang keempat adalah teori Yunan. Oke, next, lanjut. Kapak atau beliung persegi yang dihasilkan pada masa Neolitikum menunjukkan perkembangan sistem mata pencarian masyarakat sudah sampai pada tahap, ya betul, bercocok tanam. Untuk masalah prasejarah ini sudah Guru Denny bahas lengkap di salah satu soal UASN di atas ini. Coba silakan dicari-cari lagi. Di situ sudah Guru Denny bahas secara lengkap. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan berikut adalah budaya Hindu-Buddha memberikan pengaruh terhadap perkembangan arsitektur candi di Indonesia. Oke, bentuk candi yang berkembang merupakan perpaduan seni arsitektur India dengan tradisi megalitikum. Benar apa salah? Benar, teman-teman. Megalitikum itu tradisi yang punden berunda itu, yang dia bertingkat-tingkat itu. Oke. Yang B, candi patung induk berupa arca sebagai perwujudan raja yang telah meninggal menunjukkan persamaan punden berunda dengan menhir. Menhir itu apa? Nah, nanti kita bahas. Tapi yang jelas pernyataan B juga benar. Dan ada hubungannya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita bahas. Ini adalah punden berunda pada masa megalitikum. Ya teman-teman ya. Ya berunda-berunda ini untuk menghormati arwah leluhur. Pada zaman dulu di Indonesia masyarakatnya belum mengenal agama. Tapi dia sudah mengakui bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatannya dia. Nah, proses menyembahnya itu dengan membuat punden berunda seperti ini. Kalau ini adalah menhir, teman-teman. Menhir itu sama. Seperti tadi untuk menyembah kekuatan lain di luar kekuatannya. Nah, kalau megalitikum dia hanya berupa batu besar seperti ini. Nah, pada waktu masuknya Hindu dia sudah diukir dan dibentuk menjadi patung atau arca atau arca jadi dewa-dewa. Oke, kita lanjut.